Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Chandra Kirana dari kelas 9F. Saya akan membahas yang pertama, yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan suatu objek atau tempat secara terperinci agar seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek. Tujuannya adalah untuk memerinci atau memaparkan objek dari sudut pandang penulis. Di dalam teks deskripsi ada dua ide. Yang pertama ide pokok, yang kedua ide pendukung. Ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Ide pokok dibagi menjadi tiga: deduktif, induktif, dan ineratif. Deduktif itu di awal paragraf, induktif di akhir paragraf, ineratif di tengah paragraf. Ada yang di awal dan di akhir, itu namanya paragraf campuran. Dua, yaitu ide pendukung. Ide pendukung yaitu memerinci di pokok secara detail. Kita akan membahas 4: konjungsi, kohesi, koherensi, infografik. Konjungsi adalah kata hubung, misalnya kalimat dengan kalimat, kata dengan kata, paragraf dengan paragraf. Yang kedua yaitu kohesi. Kohesi mengandung satu gagasan utama, misalnya pengulangan kata, konjungsi antar kalimat, kata ganti orang, kata ganti tunjuk. Yang ketiga yaitu koherensi, ada kepaduan makna, misalnya pengulangan makna. Dan yang keempat yaitu infografik. Infografik adalah informasi yang dibuat dalam bentuk informasi. Pada bab 2 yaitu membahas tentang yang pertama, teks prosedur. Yang kedua, proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, teks prosedur berupa infografik. Yang pertama yaitu teks prosedur. Teks prosedur adalah menyampaikan langkah-langkah membuat sesuatu agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perubahan kosakata melalui bahasa lain, misalnya bahasa daerah, bahasa asing, maupun bahasa Melayu. Yang ketiga, prosedur berupa infografik. Infografik adalah informasi yang dibuat berupa infografik. Yang ketiga, kita akan membahas yang pertama yaitu teks rekon, fakta, opini, dan asumsi. Yang pertama yaitu teks rekon. Teks rekon yaitu teks yang menceritakan masa lalu sebagai tujuan memberi informasi. Yang kedua yaitu opini. Opini sebagai pendapat dan pendirian. Yang ketiga yaitu fakta. Fakta peristiwa keadaan yang merupakan kenyataan. Yang keempat yaitu asumsi. Asumsi sebagai dugaan yang diterima. Keempat yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu menceritakan sebab akibat terjadinya fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Teks eksplanasi pada poster. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas gambar dan tulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.